Jemaat HKBP Rogate yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Allah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini, bersukacitalah memuji Tuhan Allah, sebab kasih-Nya Dia curahkan ke dalam hati umat-Nya. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 118.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita muji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sampai saat ini kami masih menghadapi pandemik COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan hidup dan perekonomian seakan kami hidup di dalam pembuangan. Siapakah yang menjadi panutan kami? Ada orang yang memakai situasi ini hanya untuk mencari keuntungan sendiri, dan ada juga yang mengalami kesusahan karena keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, ajari dan bimbinglah kami, supaya kami terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Janganlah hanya kepentingan kami sendiri yang kami utamakan, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk tetap setia, mendoakan pemimpin kami dan juga pemerintah kami, supaya mereka memerintah dan mensejahterakan masyarakat dengan baik. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali muji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-23 setelah Trinitatis ini tertulis dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Marilah kita memperdengarkannya secara bersahutan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengaku. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita pagi ini, Minggu 15 November 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-23 Dung Trinitatis. Topik minggu, Patuluson Hadu Maun, mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, protokol kesehatan ibadah di gereja. Marilah kita mematuhi bersama berbagai ketentuan protokol kesehatan yang tercantum di huruf A dan sampai dengan huruf K yang ada di warta jemaat. Yang ketiga, ibadah penahbisan Sintua. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah penahbisan penatua kepada 3 orang, yaitu calon Sintua Albert Mangantas Huta Barat dari WA, calon Sintua Dewi Boru Sianturi dari WA, calon Sintua Purnamawati Boru Tambunan dari WD. Marilah kita sambut dengan sukacita pelayanan Sintua HKP Rogate yang baru saja ditabiskan, dan mari kita bersama-sama mendoakan ketiga orang saudara kita tersebut supaya dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani gereja Tuhan HKBP Rogate ini dengan sepenuh hati dan dalam kerendahan hati. Ibadah penahbisan nanti akan dilaksanakan pada kebaktian jam 10. Nomor 4, Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu Pardongan Sarepiondo Ima, Erik Marulitua Lubantobing, anak Niamata Sahat Lubantobing SH, Tubuni Natai Elizabeth Boru Parapat, Sian Huta Jalan Batu Raden Onom nomor 10 Tolu Perumnas 2 Tangerang, Ruasni HKBP Rogate Resort Rogate Distrik 20 Sada Banten, Dohot Orwana Valentin Teresia Boru Simamora SEMM, Boru Niamata Oktoberman Simamora, Tubuni Natai Anna Boru Siagian, Sian Huta Perumahan Harapan Indah Blok HK 47 RT 11 RW 19 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi, Ruasni HKI Jemaat Kalisari Resort Jakarta Opat, Daerah 8 Pulau Jawa Bali Kalimantan. Majalo Pasu-Pasu Pardongan Sarebion tanggal 20 November 2020 di HKBP Resort Rogate, masuk pukul 10 WIB. Saya dipatulus Tuhattama Sakap Nasidai. Pilihan bulanan sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2020, maka dengan segala kerendahan hati kami menghimbau agar seluruh jemaat HKBP Rogate yang belum memenuhi kewajibannya untuk dapat memberikan pilihan bulanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 6, Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu 22 November 2020 kita akan memasuki Minggu akhir tahun gerejawi atau mengingat orang-orang yang sudah meninggal.
Oleh karena itu, mari kita menyesuaikan pakaian kita dengan menggunakan pakaian bernuansa gelap dalam ibadah minggu. Lanita bahabar ma pakai hiatat tu warna na hulum dan pakai ulus batak. Nomor 7, sakramen baptisan kudus. Gereja kita akan melayankan ibadah sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu Advent 2 tanggal 6 Desember 2020. Ibadah sakramen baptisan kudus tahun ini akan dilaksanakan secara tersendiri atau di luar ibadah minggu yang akan dilangsungkan pada pukul 8.30 sampai 9.30 WIB setelah ibadah minggu pagi atau sebelum ibadah minggu siang. Dalam ibadah sakramen baptisan kudus ini kita harus tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu yang boleh ikut dalam ibadah baptisan kudus tersebut hanyalah ayah, bunda, dan yang akan dibaptis. Sementara keluarga, opung, tulang, kakak, tante, dan saudara lainnya tidak diperkenankan turut dalam ibadah tersebut. Orang tua yang akan membawa anak untuk dibaptis wajib memakai masker bedah dan pelindung wajah dan sarung tangan. Bagi anak dan orang tua yang akan dalam kondisi tidak fit atau suhu di atas 37,2 derajat, baptisan kudus akan ditangguhkan kepada mereka. Bagi saudara-saudara atau keluarga yang rindu untuk ikut dalam ibadah baptisan kudus tersebut, dapat mengikuti ibadah baptisan kudus tersebut di rumah masing-masing melalui ibadah baptisan live streaming. Bagi orang tua yang akan membawa anak ibadah sakramen baptis, harap mengisi formulir pendaftaran dengan cara menghubungi situa lingkungan masing-masing dengan mengisi link yang tercantum dalam warta dengan meeting ID dan paskode pada hari Sabtu 28 November 2020 jam 19 sampai dengan selesai. Kebaktian online HKP Rogate bersama ini diberitahukan bahwasanya bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di rumah agar dapat mempergunakan hasil rekaman dari live streaming ibadah pagi sehingga tidak terganggu dengan koneksi jaringan. Koneksinya dapat dibuka di channel YouTube. Demikian juga untuk kebaktian sekolah minggu. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan para lado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Nama-nama yang berulang tahun periode 9 sampai dengan 15 November tahun 2020 ada di sana. Berita keuangan kita baca di rumah kita masing-masing karena softnya juga sudah diberikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, maha pemurah, maha pengasih, Allah yang maha kudus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari yang indah ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita di bait-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Allah, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang maha agung. Terpuji nama-Mu. Hati dan jiwa kami mengucapkan syukur dan rasa terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa kami surga, kiranya doa, pujian, nyanyian kami
Tuhan terima untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan warta jemaat di HKBP Rogate ini, di mana pada kebaktian siang nanti akan dilaksanakan penahbisan 3 orang penatua. Kami mohon kiranya acara kebaktian untuk penahbisan itu, mohon Tuhan berkati supaya dapat terlaksana dengan baik. Mohon berikan kekuatan bagi teman kami, saudara kami yang akan ditahbiskan, supaya dapat melaksanakan tugas pelayanannya melalui Sintua di HKBP Rogate ini, supaya pelayanan kami di gerejamu ini semakin baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami telah membacakan pada hari ini rencana pernikahan dari putra putrimu jemaat dari HKBP Rogate, ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati mereka dalam rencana mereka akan membentuk keluarga yang baru, Tuhan. Mohon Tuhan berkati persiapan mereka yang akan melaksanakan pemberangkatan nikah, ya Tuhan, pada tanggal 28 November di HKBP Rogate ini. Biarlah mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berbahagia, ya Tuhan, serta takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Gereja kami juga akan melaksanakan ibadah sakramen baptisan kudus untuk anak-anak, ya Tuhan. Untuk kali ini kami melaksanakan ibadah secara khusus, ya Tuhan, untuk baptisan kudus tersebut. Mohon kiranya berkati orang tua dari anak-anak kami yang dibaptis, terutama para anak-anak bayi, ya Tuhan, supaya dapat terlaksana dengan baik acara baptisan kudus. Bapa kami surga, pada hari ini Tuhan, kami secara khusus berdoa kehadirat-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, ya Tuhan, doa kami ini, karena kami senantiasa masih tetap dalam kondisi ketakutan akibat COVID-19, ya Tuhan. Kehidupan kami, ya Tuhan, perekonomian kami, pekerjaan kami, ya Tuhan, terganggu, ya Tuhan. Pendidikan anak-anak, ya Tuhan, juga terganggu. Tuhan, sudah begitu lama pandemi ini, Tuhan, terjadi di dunia ini. Dengan segala kerendahan hati jemaat-Mu HKBP Rogate ini pada pagi hari ini berdoa kehadirat-Mu. Bapa, mohon kiranya Tuhan memberantas, menghapuskan, ya Tuhan, pandemi COVID ini, supaya kehidupan kami kembali sedia kala, Tuhan, dapat kami melaksanakan kebiasaan kami yang baik, ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang pada saat ini, Tuhan, dalam kondisi sakit, ya Tuhan, terutama yang sakit akibat COVID ini, ya Tuhan, yang tidak tahu kan Tuhan, dan tersebar di mana-mana di seluruh dunia ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati mereka untuk kesembuhan mereka. Para dokter juga, obat yang mereka makan, kiranya itu semuanya membawa kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus juga kami berdoa pada saat ini melalui doa syafaat kami untuk keluarga Amang Situa EP Simanjuntak yang saat ini berangkat menemui keluarganya, anaknya di Papua. Mohon kiranya Tuhan memberkati Amang Situa EP dan keluarga dalam perjalanan, dalam penerbangannya, ya Tuhan, yang cukup jauh. Demikian juga ketika bertemu dengan keluarganya, supaya mereka berbahagia. Begitu banyak, ya Tuhan, yang kami mohon melalui doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tapi kami yakin Tuhan akan menyingkapkan, Tuhan akan memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kami sebelum kami minta. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman, mohon kiranya Tuhan menjelaskan melalui Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti, lalu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, ya Allah. Terpuji nama-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami kehadirat-Mu. Dan ajar kami, ya Tuhan, untuk mau mengampuni sesama kami, seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Inilah doa ucapan syukur, doa pujian kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Mohon kabulkan doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Aini sarihon Jesus sudena rekoti alason panoku di Jesus Tuhan mi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu juga buat warga jemaat yang beribadah di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Kita membaca secara responsoria dalam bahasa Indonesia. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita dengar itu merupakan awal dari pembuangan umat Israel tahap pertama. Jadi setelah Raja Yoyakin memberontak melawan kekaisaran Babel yang bangkit sebagai penguasa dunia, kemudian Nebukadnezar meluluh lantahkan dan menawan semua pembesar, raja-raja, orang kaya, para prajurit tentara, dan para pandai besi. Ya, pandai besi karena mereka keahliannya untuk membuat senjata begitu, sehingga kalau itu ditahan, ditangkap, tidak ada kemungkinan lagi bagi mereka untuk bangkit lagi. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 24 itu bagian terakhir, kurang lebih mereka yang ditawan itu 8.000 orang. 1.000 orang itu termasuk itu pandai besi. Dan Nabi Yeremia tidak ikut terbuang. Yeremia tidak ikut terbuang. Lalu Nebukadnezar mengangkat raja Zedekia menjadi penguasa, raja boneka di sana. Tentu ketika yang ditawan adalah orang-orang pembesar, orang kaya, orang pejabat, para pegawai kerajaan, itu artinya selama ini hidup mereka itu mapan. Hidup mereka berkecukupan, tidak ada kekurangan. Dan yang tinggal, yang tidak diangkut, yang tidak dibuang adalah orang-orang miskin.
orang-orang yang tidak ada apa-apanya, karena memang itu tidak ada gunanya diangkut oleh Nebukadnezar, dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali melawan, sebab semua keturunan raja itu diangkut. Dan kalau kita baca terakhir itu kitab 2 Raja-Raja, sesungguhnya itulah akhir dari dinasti raja-raja Israel. Setelah kita baca kitab Raja-Raja, berakhirlah Zedekia itu terakhir, tak pernah lagi ada kisah pergantian raja-raja di Israel hingga zaman Yesus. Jadi kitab Raja-Raja sudah ditutup dengan berakhirnya dinasti kerajaan Yehuda, dinasti Daud, wangsa Daud. Seperti saya katakan tadi Bapak, yang dibuang adalah Ibu, yang dibuang adalah orang yang selama ini mapan, selama ini berkecukupan. Dan ketika disebut dibuang, itu artinya dibuat menjadi budak. Semua harta dirampas, semua kekayaan dirampas, semua hak milik dirampas, dan kini statusnya menjadi budak, menjadi orang kekurangan, menjadi orang yang dilecehkan, menjadi orang yang dinistakan. Tentu ketika kita menghadapi hidup seperti itu, dan siapapun bisa menghadapi hidup seperti itu, kondisi kurang lebih sama. Dari yang berkecukupan sekarang kekurangan, dari kaya sekarang miskin, dari tak pernah merasakan derita sekarang menderita. Sekali lagi, siapapun bisa merasakan kondisi seperti itu, seperti umat Israel yang terbuang ini. Tentu bagaimana sikap kita ketika mengalami kondisi seperti itu? Kalau dulu kita kaya raya berkecukupan, sekarang kita berkekurangan miskin. Dulu kita dihormati, sekarang kita dihina. Bagaimana sikap kita? Dan itu yang penting kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Ada 3 sikap ketika menghadapi seperti itu. Sikap pertama, orang berputus asa. Berputus asa, meratapi kehidupannya, dan menganggap itulah akhir dari kisah kehidupannya. Tentu sikap ini bukan sikap yang baik. Dia lihat dunia ini gelap, dia lihat berakhirlah. Dan saya pikir orang kebanyakan masuk dalam sikap itu. Sikap yang kedua, menjadi troublemaker, menjadi pembuat onar, menjadi pembuat keributan. Ini pun sikapnya banyak. Ketika dia dibuang ke suatu daerah, itu artinya dia minoritas. Ingat Bapak Ibu, minoritas ini bisa menjadi troublemaker. Jangan berpikir mayoritas menjadi troublemaker. Minoritas yang paling sering tak tahu diri. Ya, ketika dibuang, atau istilah kita dibuang, atau ketika kita pergi ke suatu tempat, ditempatkan ke tempat yang mungkin tidak kita inginkan, atau kita merantau kepada tempat yang tidak kita inginkan, prinsipnya kita adalah orang minoritas di sana. Minoritas sering sekali bertindak kurang ajar. Dia melakukan kejahatan, dia merampok, dia memperkosa, membuat onar dia. Masih kita ingat peristiwa Perancis yang baru-baru Ibu ya, imigran, itu juga tanda kutip imigran itu kan orang-orang terbuang sebenarnya. Kalau negaranya makmur dia kan nggak jadi imigrasi, ya kan? Kalau Indonesia ini makmur, ngapain saya kabur ke negeri orang? Bahasa halusnya aja imigran, sebenarnya orang-orang buang, orang-orang terbuang, tapi bersikap kurang ajar. Dia menuntut tempat yang dia tempati untuk tidak berlaku rasialis kepada dia, tetapi tanpa sadar dia sendiri yang berlaku rasialis kepada orang yang tempat di mana dia datang. Ini sikap yang harus dihindari Bapak Ibu. Kalau kita pendatang, jangan jadi troublemaker.
udah nggak bisa pikiran. Kita orang Batak, ya harus saya katakan kita umumnya pendatang toh. Kita umumnya perantau dan kita umumnya minoritas. Jangan menjadi troublemaker. Dan itulah sikap yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Hidupmu harus kau lanjutkan, perjalanan hidupmu harus berjalan maju ke depan. Kalau dikatakan carikan perempuan, carikan laki-laki bagi anakmu, itu artinya lanjutkan kehidupan di daerah perantauan, di daerah buangan. Bekerja dengan baik, dan yang lebih indah adalah usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sikap yang ketiga adalah menjadi berkat di mana aku dibuang. Minoritas harus jadi berkat, buangan harus jadi berkat. Mungkin anak kita ditempatkan, tanda kutip kita berpikir dia dibuang ke suatu daerah. Ingat Bapak Ibu, bagi orang Kristen, bagi orang percaya sesungguhnya tidak ada buangan. Kalau dalam kitab Taurat dikatakan tanah yang tandus akan menjadi subur. Tano natungili ikogabe tano nanapu. Begitulah kalau hadir orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita merasa sebagai pendatang, tahu diri. Lanjutkan kehidupanmu, berkarya, bekerja dengan baik, usahakan yang terbaik dimanapun kita bekerja. Bahkan umat Israel ketika dia status budak, dia harus melakukan yang terbaik. Usahakan kesejahteraan di mana engkau aku buang. Usahakan kesejahteraan tempat di mana engkau bekerja, di mana engkau aku pekerjakan. Apakah dia sebagai seorang budak, apakah dia sebagai seorang buangan, harus mengusahakan. Nggak boleh tawar-tawar. Dan saya pikir Bapak Ibu setuju atau tidak, dan inilah yang salah satu firman Tuhan yang membentuk karakter umat Israel yang sampai sekarang berusaha menempatkan dirinya menjadi berkat bagi orang. Tidak ada bangsa yang paling menderita, tidak ada bangsa yang terus-menerus dibuli, tidak ada bangsa yang terus-menerus dihina dan dicaci maki selain bangsa umat Israel. Di mana-mana. Tapi mari kita lihat, Eropa maju karena kehadiran mereka. Amerika maju karena kehadiran mereka. Prancis maju karena kehadiran mereka. Ibu tamu do minuman isi ulang na ini munai perusahaan Danone ya. Itu kan orang Yahudi, tapi berkebangsaan Prancis. Berjuta-juta orang kehausan disuplai, air disuplai oleh Danone. Dari orang miskin itu Bapak Ibu, bukan terlahir sebagai orang hebat. Pendiri perusahaan Danone bukan terlahir sebagai orang hebat, bukan terlahir sebagai orang kaya. Semua orang menikmatinya sekarang. Teknologi informasi yang kita pakai, teknologi komunikasi yang kita pakai, semua orang terberkati karena mereka. Tapi itu terjadi ketika tidak meratapi nasib. Aku ini buangan, aku ini budak, tidak. Di mana-mana mereka harus membuat perubahan. Di mana-mana mereka membuat warnanya berbeda dari orang-orang sekitar. Dan saya pikir kita orang Kristen yang memahami firman Tuhan, yang sudah mewarisi firman Tuhan, harusnya seperti itu. Harusnya. Memang ada satu masa Bapak Ibu, gue bahasa Batak mau doa teh. Aung gue ada masa di perjalanan di halak Batak, gabi pasu-pasu halak Batak. Setuju atau tidak, tapi fakta sejarah. Nama Bai Maju Simalungun adalah dari Toba. Nama Bai Maju Timur Deli Serdang adalah Kehalak Toba yang ditempatkan ke sana sebagai guru.
sebagai guru. Itu sebabnya ada saudara kita yang dari Simalungun merasa mereka dijajah oleh Toba. Karena memang gencarnya orang Toba, tapi ada orang Simalungun yang mengakui jikalau bukan orang Toba yang masuk, bukan dari Tapanuli masuk ke sana, mereka akan terlambat maju. Jika bukan orang timur yang masuk ke Deli, pesisir pantai timur, itu akan terbelakang. Ada satu masa kita jadi berkat. Alai bot hamun nuaing akka guru na jolo borhatusi anggon nuaing na maula guru si halak Kristen. Pantai Timuron. Deli sampai Asahan ya, Labuan Batu. Na maulan nuaing. Gabi kepala sekolah na maula na jolo kalau kita kepala sekolah sih. Tapi sekali lagi ada satu masa orang Batak menjadi berkat memberi kemajuan daerah itu. Kedatangan orang-orang Tapanuli Utara mengubah Indrapura, Deli Serdang, Pematak Torang, Ledong, semuanya. Kapan itu berulang Bapak Ibu? Dan itu masih saya pikir kecil dibandingkan dengan kesuksesan orang-orang Yahudi yang berusaha membuat dirinya yang terbaik bagi orang sekitarnya. Jadi Yeremia mengingatkan, jangan ratapi nasibmu, bekerja, lakukan yang terbaik, usahakan kesejahteraan kota, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dia mau mengatakan bahwa kita ini bagian dari ekosistem, kita ini bagian dari lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka yang rusak adalah kita juga. Kalau masyarakat rusak, maka yang rusak adalah kita juga. Oleh karena itu jangan menjadi perusak lingkungan, jangan menjadi perusak masyarakat, jangan menjadi perusak tatanan sosial masyarakat, tetapi sebaliknya menjadi orang yang memperbaiki tatanan sosial masyarakat meskipun dia hanya minoritas. Anggo helak Batak, Idok, hata mamujung, hata nana lain. Kalau orang Batak bilang gini, kalau kita minoritas ngomong nggak dengar ya kan gitu. Dibilang orang gila meskipun kita benar. Tapi umat Israel mengatakan lakukan aja. Sekalipun orang mengejek kita gila karena kita berbeda, karena kita lain, ya meskipun sekitar kita melakukan yang jahat dan hanya kita yang melakukan yang terbaik, maka orang-orang yang jahat itu mengatakan kita gila, maka tetap lakukan. Dan suatu saat akan dilihat yang gila itu bukan kita, tetapi yang gila itu adalah orang yang menuduh yang benar gila. Dan kondisi orang Batak saat ini sepertinya terus menerus mencari tempat baru, mencari negeri baru, tak pernah berhenti merantau. Oleh karena itu mari Bapak Ibu ingatkan, ketika anak kita berangkat, katakanlah, bacakan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau ditempatkan, di mana dia dikaryakan, di mana dipekerjakan di negara ini. Mengenai daerah terluar katakan, usahakan kesejahteraan. Jangan katakan angamate beho anak di tempat tetusi, jangan katakan. Jangan, anak Tuhan tidak akan mati sekalipun ditempatkan di gua singa. Amin. Anak kita tidak akan susah, anak kita tidak akan mati ketika pun dia tempatkan di daerah-daerah terluar negara ini. Sebaliknya, dia akan menjadi berkat di sana, dia akan memberi warna yang terindah bagi masyarakat di sana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami akan terus berjalan melanjutkan kehidupan kami, berjalan melanjutkan kehidupan keluarga kami, masa depan kami. Ketika kami mencarikan pasangan bagi anak-anak kami, mengawinkan anak-anak kami, itu adalah bagian dari rencana-Mu. Sebab kehadiran kami harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Meskipun kami minoritas, meskipun kami segelintir, tapi kami percaya dengan firman-Mu kami akan kuat.
Dengan firman-Mu kami akan menjadi berkat. Biarlah Yeremia 29 ayat 7 ini menjadi ingatan, menjadi prasasti bagi hati anak-anak kami ketika mereka akan melangkahkan kaki kemana Engkau akan mengutus mereka, di mana mereka akan Engkau pekerjakan. Oleh karena itu berkatilah saat ini anak-anak kami yang berada jauh dari kami Bapak, yang bekerja baik di pemerintahan atau di swasta. Biarlah Engkau lindungi mereka, biarlah Engkau mampukan mereka menjadi berkat bagi atasannya, bagi rekan-rekannya, dan bagi lingkungan di mana mereka tinggal dan hidup. Gereja-Mu ini juga kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Biarlah gereja ini juga menjadi sumber sukacita bagi setiap orang, bukan menjadi sumber masalah di tengah-tengah di mana kami tinggal dan hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan. Jesus dengan milas roha, Jesus si pangurupi las roha, ora boseami, nuwun posi rohami, marnohaken Jesus si las roha, las roha, las roha. Las roha, marsinon yang maniho, bitang pakirimoni, manongakon Yesus las roha. Menyanyikan ayat 2. Mula Jesus dengan milas roha, jaga onakon dimi las roha, tiruanmu matokon dami nang holong nai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.